Mari kita berdoa bersama-sama. Ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu jadilah kehendak di bumi ini di bumi seperti di dalam surga. seperti dalam surga. Bapa yang baik, Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini berikanlah kami pada hari rezeki yang menjadi bagian kami dia menjadi bagian secukupnya, secukupnya, cukup untuk cukup untuk memberikan pinjaman pinjam kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman. Cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan
akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan buka hati kami untuk ditaburi oleh benih kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba firman-Mu, Ibu Pendeta Hana Istati Rahayu. Dalam nama Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam revival, salam kebangkitan. Semangat pagi. Semangat pagi. Iya, semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Luar biasa. Luar biasa. Senang sekali hari ini. Amin. Kamis 21 Desember 2023. Boleh bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu semuanya. Anak-anak Tuhan yang dicintai oleh Tuhan dan yang mencintai Tuhan. Baik Ibu Jim, waktu dan tempat untuk Ibu Jim. Ya, pada sore hari ini di Indonesia dan pagi hari di Amerika, kita dalam waktu-waktu ini kan kita sedang merayakan Natal ya. Jadi pada kesempatan ini untuk minggu yang terakhir untuk saya menyampaikan di bulan Desember ini. Sampai bertemu nanti di bulan Januari tanggal 2. Yang tema yang saya ambil yaitu apa yang dikandung pasti dilahirkan. Saudara, kalau kita lihat di dalam Matius 1 ayat 23 dikatakan, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudara, mengandung dan melahirkan itu adalah sesuatu yang alami ya, yang dialami oleh setiap wanita ya, bahwa mengandung, melahirkan. Tetapi di dalam hal ini satu kata yang menarik untuk kita perhatikan melalui ayat ini dijelaskan bahwa apa yang dikandung akan dilahirkan. Saudara, sama dengan apa yang kita kandung dalam pikiran kita, itu akan dampaknya lahir di dalam perbuatan kita, dalam tingkah laku kita, dalam tindakan kita. Apa yang dikandung dalam hati kita, itu juga akan lahir di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kita harus berhati-hati di dalam apa yang kita kandung dalam pikiran kita maupun hati kita. Karena apa yang kita kandung itu akan kita lahirkan. Saudara, di dalam Matius 7 dikatakan, Yesus berkata, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskan.
Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Saudara, oleh karena itu saudara, kita harus memperhatikanlah apa yang kita kandung di dalam hidup kita. Tapi masalahnya banyak orang percaya yang pikirannya mengandung firman, tapi tidak pernah lahir dalam kehidupan sehari-hari kita. Cuma jadi pengetahuan. Saudara, tidak pernah lahir karena cuma sebagai pengetahuan dalam kehidupan kita. Saudara, kalau Yesus lahir dalam hidup kita, itu akan menjadi kenyataan, ya, bisa dilihat orang, ya, orang di sekitar kita akan menikmati, merasakan. Karena apa? Terekspresi dalam kehidupan kita. Buah daripada kehidupan kita. Ada buah kesabaran, penguasaan diri. Semuanya itu akan kelihatan. Perkataan, cara berpikir, tindakan kita, taraf emosi kita. Itu semua kan kelihatan, saudara. Saudara menghadapi persoalan yang keluar. Apa yang terjadi dalam hidup kita? Hikmatlah atau hujatkah, mengampuni atau kebebalan yang bisa dirasakan orang-orang di sekitar kita, terutama anak-anak kita, istri kita, suami kita akan merasakan orang-orang terdekat di dalam lingkungan kita itu akan kita merasakan. Jadi kalau kita mau tahu sifat hidup kita, sifat kita ini bagaimana, mesti tanya sama orang-orang serumah, ya. Ya, pembantu kita, supir kita, ya, itu mereka akan tahu. Saudara, kenapa perkataan kita kotor, penuh amarah? Karena itu yang kita kandung, saudara. Ayub itu mengandung ketakutan, saudara. Akibatnya kita lihat anaknya mati semua. Biarlah kita mau mengandung kebenaran. Filipi 4:8. Pikirkan yang mulia, pikirkan yang sedap didengar, pikirkan semuanya itu yang manis. Maka itu yang terjadi. Firman yang kita kandung harus menjadi daging dan hidup di dalam hidup kita. Saudara, kita lihat di dalam kelahiran Tuhan Yesus di dunia ini, itu ada peranan-peranan yang sangat penting. Yang pertama kita lihat peranan Yusuf. Peranan Yusuf ini sangat penting dan sangat besar, saudara. Walaupun tidak banyak disebutkan dalam Alkitab. Tapi saya belajar bagaimana Yusuf itu mempunyai peranan penting. Karena Yusuf itu kenapa bisa dipakai Tuhan? Karena dia itu mempunyai karakter seorang yang benar dan adil, seorang yang baik dan tulus hati. Dikatakan dia tulus hati, seorang suami yang tulus hati. Dia tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Dia bermaksud menceraikan diam-diam. Tetapi kan waktu dia punya pikiran demikian, kemudian tampaklah malaikat Tuhan yang mengingatkan pada dia, Yusuf anak Daud. Saudara, diingatkan identitasnya. Siapa dia? Yusuf anak Daud. Saudara, jangan takut mengambil Maria sebagai istrimu. Anak yang di dalam kandungannya ada dari Roh Kudus, melahirkan anak laki-laki. Dan dia akan menamakan Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Saudara, kita belajar bahwa identitas kita itu penting, saudara. Kalau Tuhan mau mengerjakan sesuatu yang besar dalam hidup kita, kita harus tahu identitas kita siapa. Saudara, identitas kita ini anak-anak Allah, warga kerajaan Allah, biji mata Allah. Saudara, kita harus tahu. Kalau kita nggak tahu, saudara, kita nggak mengalami perkara-perkara yang besar. Kita nggak bisa dipakai Tuhan. Kenapa Yusuf bisa dipakai Tuhan? Karena dia punya identitas. Yusuf, engkau anak Daud. Saudara, kita tahu bahwa Yusuf ini seorang yang biasa, saudara. Dia tukang kayu. Dia bukan suatu pedagang yang besar, ya. Bukan seorang yang dikenal oleh banyak orang. Tidak mempunyai jabatan yang tinggi, ya, di masyarakat. Tidak
punya kemuliaan apapun, tapi malaikat Tuhan mengingatkan dia, engkau adalah anak. Saudara, kita harus mengerti sekali lagi identitas diri kita, anak-anak Allah, biji mata Allah, warga kerajaan surga yang mendapatkan warisan Tuhan, ya, anak-anak dilindungi oleh Tuhan. Saudara, kita tahu bahwa pemeliharaan Tuhan kepada kita, anaknya luar biasa, saudara. Yang kecil saja, rambut aja, saudara, tidak akan jatuh tanpa izin Tuhan. Itu saudara, satu pemeliharaan yang luar biasa, saudara. Apalagi yang besar, yang kecil aja Tuhan perhatikan, apalagi yang besar. Saudara, waktu Yusuf bangun dari tidurnya, Yusuf taat. Dia berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya. Jadi satu tadi, dia punya identitas, ya. Dia punya karakter yang baik hati, tulus, ya, dan dia taat, ya. Dia mengambil Maria sebagai istrinya, tapi dia tidak bersetubuh dengan dia sampai dia melahirkan anak laki-laki dan dia dinamakan Yesus. Saudara, tetapi saudara, kalau Yesus lahir dalam kehidupan kita, jangan sampai kita puas sampai Yesus lahir saja dalam kehidupan kita. Tapi kita harus besarkan Yesus dalam kehidupan kita. Walaupun kita melalui peristiwa yang tidak enak, Yesus perlu dibesarkan sehingga kita tidak tampak lagi. Tapi Yesus yang lebih besar tampak dalam kehidupan kita. Kalau Yesus lebih besar yang tampak dalam kehidupan kita, saudara, masalah kita yang besar tidak kelihatan. Karena Yesus lebih besar dari setiap masalah kita. Yesus lebih besar di setiap pergumulan kita. Saudara, kita lihat bagaimana dia mengalami kuasa yang ajaib. Setelah Maria melahirkan Yesus, katakan, Maria dan Yusuf berusaha membesarkan Yesus, walaupun melalui segala perkara yang mungkin tidak menyenangkan. Umur 2 tahun dikatakan Herodes membunuh semua bayi karena dia mendengar ada seorang raja yang lahir. Di situ Yusuf mempunyai peranan. Kalau dia pikir, ini bukan anakku, biarkan aja dibunuh, ya sudah. Tapi dia pegang peranan penting, saudara. Dia bawa itu Yesus yang umur dia 2 tahun ke Mesir atas perintah malaikat Tuhan. Satu perjalanan yang jauh melalui padang gurun yang melelahkan. Sudah enak, saudara, di Mesir. Disuruh kembali ke Nazaret. Saudara, di Nazaret itu nggak ada kerjaan. Nazaret itu kota hina, kota miskin, ya, kota terbelakang. Apa yang dikerjakan Yusuf untuk membesarkan Yesus? Dia jadi tukang kayu orang Yahudi. Pekerjaan yang sangat hina, yang sangat rendah, dia lakukan semua, saudara. Hal yang tidak enak dia lakukan untuk membesarkan Yesus. Saudara, kayu gelondongan dipasrai dia. Dipasrai untuk membesarkan Yesus. Tapi ketika Yesus besar, katakan semakin berhikmat, semakin berkuasa, semakin banyak melakukan mujizat-mujizat. Ya, umur 30 tahun dia, 3,5 tahun dia melayani mujizat banyak dilakukan. Orang mati dihidupkan, orang tuli mendengar, orang lumpuh berjalan. Banyak sekali mujizat. Saudara, ketika itu nama Yusuf suami Maria tidak pernah ditulis lagi. Nama Yusuf dihapus total, amblas, tidak ada lagi. Walaupun anaknya adalah seorang juru selamat. Tapi saya percaya namun satu hari kita akan bertemu dan saya percaya nama Yusuf tertulis di sana. Ada mahkota Allah yang cemerlang menyertainya. Pangkat yang tinggi dan kemuliaan yang besar diberikan kepadanya. Saudara, peranan Yusuf untuk membesarkan Yesus luar biasa. Dari mulai saat Maria harus melahirkan tanpa dia bersetubuh dengan Maria. Saudara, dia lakukan semuanya walaupun tidak enak. Sampai dibesarkan semuanya. Tuh Yesus besar, berkuasa, namanya tidak pernah disebut lagi.
tapi Yesus yang disebut. Saudara, biarlah hidup kita di dalam Galatia 2:20. Hidupku tidak aku lagi, tapi Yesus yang lebih besar ada di dalam hidupku. Saudara, kita lihat bagaimana peranan Maria sebagai ibunya mengalami perkara dasar. Maria seorang yang taat dan berserah penuh. Oleh karena itu dia mendapat kasih karunia Allah. Walaupun dia terkejut dan berkata, bagaimana hal ini mungkin terjadi? Aku belum bersuami. Dia bilang. Sebab malaikat Tuhan berkata, Roh Kudus akan turun atasmu. Kuasa Allah Maha Tinggi akan menanggung engkau. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudara, ketika Maria mendengar itu, apa jawabnya dia? Yang pertama, dia bilang, aku ini hamba Tuhan. Satu hal kerendahan hatinya, saudara, yang bisa Tuhan pakai sebagai ibunya Yesus. Saudara, kerendahan hati kita ini yang bisa Tuhan pakai dalam hidup kita. Maria mendengar perkataan Allah yang dia tidak mengerti, nggak masuk akal. Maria tidak menolak, dia menerima. Maria penuh keterbukaan dan punya penyerahan diri dengan segala resiko hancurnya hubungannya dengan Yusuf. Dia katakan, aku ini hamba Tuhan. Saudara, kita bisa dipakai oleh Tuhan kalau kita ini betul-betul sebagai hambanya. Bukan hamba dosa, bukan hamba uang, bukan hamba dunia, bukan hamba pemarah, bukan hamba hawa nafsu, bukan hamba dengki, bukan hamba iri hati, tapi kita adalah hamba Tuhan. Yang kedua, Maria seorang percaya dan taat. Percaya pada perkataan Allah, percaya pada janji firman Allah. Apapun terjadi, meskipun berat untuk taat, berat risikonya, mengandung sebelum nikah ini aib yang menanggung malu, saudara. Tradisi Yahudi itu sangat ketat dan ekstrim. Tidak diperkenankan ada hubungan seks di luar nikah dengan alasan apa. Dan dia akan diusir, dibuang, dan dikeluarkan dari ikatan keluarga. Risiko terbesar, saudara, diceraikan oleh Yusuf. Tetapi dia berkata, terjadilah padaku menurut perkataan. Bisakah kita berkata kepada Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kita, terjadilah padaku menurut perkataan. Karena perkataan Tuhan itu penuh kuasa. Perkataan Tuhan tidak pernah gagal. Perkataan Tuhan tidak pernah salah. Oleh karena itu, terjadilah padaku menurut perkataan. Tuhan tidak pernah mempermalukan orang yang bersandar pada dia. Yang ketiga, Maria dikatakan, dia memuliakan Allah. Di tengah-tengah ketekanan yang menekan hidupnya, di tengah-tengah ketidakmengertiannya akan apa rencana Allah, dia dapat memuliakan Allah. Jiwaku memuliakan Allah dan hatiku bergembira karena Tuhan. Padahal mengalami problem, saudara. Bisakah kita waktu mengalami problem, masalah dalam hidup kita, kita berkata, jiwaku memuliakan Allah dan hatiku bergembira karena Tuhan. Saudara, kalau orang tidak sepenuhnya berserah pada Tuhan, tidak mungkin bisa. Tapi kalau kita berserah sepenuhnya pada Tuhan, surrender up to Tuhan, saya percaya kita bisa berkata, hatiku bergembira karena Tuhan. Kenapa kita bergembira? Karena kita tahu bahwa Tuhan sanggup mengubah segala masalah di dalam kehidupan kita menjadi kebaikan dalam hidup kita. Saat kita dalam tekanan hidup kita yang tidak mengerti, ayo kita tetap taat, percaya, memuji Dia, mengucap syukur, dan kata memuliakan Tuhan. Saudara, sering kali kita dalam tekanan hidup kita nggak bisa memuji Tuhan. Contohnya Mazmur 137, dikatakan di tepi sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis terseduh-seduh apabila kita mengingat Sion. Dikatakan pada pohon gandarusa tempat itu, mereka menggantungkan kejadian. Saudara, ini bait-bait kenangan yang kepahitan bangsa Israel di pembuangan Babel.
Ada kedukaan yang paling dalam saat mereka tidak bisa lagi beribadah dan mengingat kebaikan Tuhan. Saudara, karena itu banyak seringkali kita dalam tekanan hidup kita tidak lagi bisa memuji Tuhan. Kita gantungkan tetapi kita. Tapi Daud memberikan satu pelajaran. Pada waktu dia mengalami tekanan dalam hidupnya, dia bilang kepada jiwanya, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Saudara, ayo kita mulai belajar. Apapun terjadi, pujilah. Yang keempat dikatakan, ingat, jadilah hidupmu orang yang mempunyai hati yang berkenan kepada Tuhan. Lukas 2 ayat 14. Dikatakan orang yang mempunyai hati yang berkenan pada Tuhan. Itu dikatakan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Ada kemuliaan Allah dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepada. Kalau hidupmu tidak berkenan, Yesus tidak akan pernah ada hadir dalam hidup. Saudara, kalau kita tidak berkenan, maka kita tidak akan mengalami sukacita. Yesus pernah mengingatkan jemaat Laodikia, jemaat yang bukan saja mengenal Allah, jemaat yang penuh aktivitas, melayani Tuhan, berapi-api, jemaat yang terkenal, jemaat yang kaya, saudara. Dan Tuhan berkata pada jemaat Laodikia, aku tahu segala pekerjaanmu, tapi engkau tidak dingin dan tidak panas, saudara. Hatimu suam-suam, aku nggak bisa tinggal bersamamu. Bahkan aku itu, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Kenapa? Tidak dingin, tidak panas. Saudara, di dalam kita mengalami perjalanan tahun 2023, apakah kondisi kita tuh suam-suam, tidak dingin, tidak panas? Ayo saudara, kita memasuki tinggalkan tahun 2023. Tinggalkan sifat ini. Ayo kita masuk kepada keadaan yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Engkau berkata, aku kaya, aku tidak kekurangan apa-apa. Aku punya segalanya. Tapi sebenarnya Tuhan bilang, engkau melarat, engkau malang, engkau miskin, engkau buta, dan engkau telanjang. Jangan sampai, saudara, kita ini ikut Tuhan cuma suam-suam kuku, tidak dingin, tidak panas. Ayo kita punya semangat yang berapi-api, punya semangat yang sungguh-sungguh, semangat doa, semangat berharap. Supaya kalau Tuhan melihat kita, Tuhan tidak bilang kita ini buta, miskin, telanjang. Tapi kita sungguh-sungguh dikenang oleh Tuhan. Lihat Kain, orangnya suam-suam, ditolak, tidak sungguh-sungguh, tidak berkenan. Beda dengan Bapak. Ananias dan Safira juga suam-suam, mendustai Roh Kudus. Saudara, ayat penutup di dalam Hosea 6 ayat 3. Saudara, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang pada kita seperti hujan pada awal akhir dan musim mengalir. Ayo perbaiki hidup kita dan langkah-langkah hidup kita. Maka Tuhan akan diam bersama-sama kita. Saya akan berdoa untuk kita semua yang mengikuti Zoom pada sore hari ini di Indonesia dan pagi hari di Amerika. Biar Tuhan kita mau menjadi orang berkenan kepada Tuhan, sehingga damai sejahtera dan sukacita kita ada di dalam hidup ini boleh terjadi. Kita akan memuliakan Tuhan. Kita mau menjadi orang yang taat. Kita mau mengandung kebaikan Tuhan. Kita mau mengandung firman Tuhan yang masuk dalam hati kita. Hati kita mau mengandung yang baik. Sehingga apa yang keluar, yang lahir akan menjadi baik. Kita percaya saat ini, Tuhan, kami berkati mereka. Semua yang bekerja sepanjang tahun 2023. Mungkin mereka mengalami kerugian. Tapi saya percaya kita akan bangkit mengakhiri tahun 2023. Dan kita akan menyongsong 2024 dengan kasih karunia Allah yang baru. Kesetiaan Tuhan yang selalu baru setiap pagi bagi kita semua. Amin.
saya ke sekeluarga besar Pendeta James Sugianto Gunawan, semua dengan anak cucu mengucapkan selamat hari Natal dan Tahun Baru untuk keluarga besar Pastor Joshua Yongki dan semua yang mengikuti Zoom ini, juga yang mendengarkan melalui YouTube. Kiranya Tuhan Yesus menyertai hidup kita dan kita menyongsong tahun 2024 dengan kasih karunia yang berlimpah-limpah. Amin.